Apa itu fungsi lead dan bagaimana cara menggunakannya? Dalam video ini kita akan membahas salah satu fungsi OLAP pada DB2 yaitu lead. Jadi fungsi lead ini berguna ya, misalnya kita ingin membandingkan suatu nilai antara baris saat ini. Jadi kita misalnya punya banyak baris gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan baris-baris yang mengikutinya. Jadi kalau kita visualkan gitu ya dalam satu hasil, kemudian kita akan membandingkan baris saat ini dengan baris yang mengikutinya. Jadi fungsi lead ini nanti akan menerima beberapa nilai gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari lead-nya. Kemudian di sini dia akan menerima nilai dari ekspresi. Ini biasanya diisi dengan nama kolom. Jadi kita ingin melakukan perbandingan pada kolom yang mana gitu ya. Kemudian diikuti dengan berapa sih jaraknya yang mau kita lihat untuk baris mengikutinya. Atau di sini yang lebih sering disebut sebagai offset. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah default-nya gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata gitu ya, kita cek baris-baris berikutnya adalah 0, kemudian teman-teman ingin memberikan suatu nilai yang tidak 0, nah ini teman-teman bisa menuliskan di bagian default-nya. Nah, kalau misalnya nggak diisi gimana? Ya sudah, berarti nanti kembaliannya akan bernilai 0 kalau misalnya tidak ada baris data lagi yang akan bisa dikembalikan. Nah, kemudian fungsi dari lead ini bisa diikuti oleh klausa over. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membagi gitu ya, misalnya per divisi, per apalagi misalnya per jabatan gitu ya, teman-teman ingin bagi. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan dengan over, kemudian diisi dengan partition by. Jadi misalnya tadi ya, departemennya apa gitu ya, jobnya apa, nih teman-teman bisa isikan di partition by. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mengurutkan ya, karena kan hasil setnya itu bisa teman-teman urutkan berdasarkan urutan tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan dengan order by. Kemudian nama kolomnya gitu ya. Nah, di sini ada berapa kolom yang mau teman-teman spesifikasikan. Nah, jangan lupa bagian ascending dan descendingnya. Nah, untuk contoh query-nya, kita akan menggunakan tabel employee dari DB2 sampel. Jadi, teman-teman bisa lihat ada beberapa kolom ya. Employee number, first name, last name. Kemudian di sini kita akan banyak bermain dengan kolom salary atau gaji. Nah, misalnya di sini kita ingin membandingkan gaji seseorang, current row-nya ya, dengan bawahnya satu gitu ya. Select, misalnya kita menampilkan employee number, tempat kerjanya work dep ya. Kemudian pekerjaannya apa, job, gajinya berapa. Nah, kemudian di sini fungsi lead. Tadi dia menerima isian ya, kolomnya apa. Di sini kolomnya misalnya salary, kemudian satu berikutnya offsetnya 1. Kemudian di sini kita tambahkan klausa over. Nah, misalnya kita ingin lihat ini per divisi, per departemen. Berarti dia nanti bisa kita partition by work dep. Nah, kemudian di sini pengurutannya berdasarkan apa? Berdasarkan gajinya misalnya. Kemudian di sini misalnya kita aliaskan gitu ya. Nah, kemudian dari tabel employee. Bentar, biar kelihatan jelas. Oh ya, ini karena saya ada beberapa baris data yang value salary-nya 0, saya tambahkan where clause ya. Where salary is not 0.
biar yang nol ini dia nggak keluar. Nah, geser dikit. Oke, jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia sudah ada perbandingan antara gajinya dia dengan satu value lainnya. Nah, value lainnya apa? Nah, di sini kita bisa lihat ternyata nilai yang sama adalah yang satu baris berikutnya ya kalau di sini ya. Kemudian yang sebelah sini 49, di sini juga 49. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini salary-nya berapa nih? 152.000 gitu ya. Kemudian kok L salary-nya dia 0. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena dia dipartisi berdasarkan work depth-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat work depth-nya kan sudah ganti ya. Sudah ganti, berarti baris berikutnya dari yang baris 5 ini dia kan tidak ada yang mengikuti. Sehingga di sini dia bernilai 0. Nah, kemudian ini karena diurutkan berdasarkan gaji, kemudian default ya, berarti dia ascending dari kecil ke besar. Nah, kemudian semisal di sini kita ganti ya, kalau offsetnya jadi 0, berarti dia akan benernya dengan apa? Ya bener, baris dia sendiri. Jadi kalau tadi lead 1 sama apa namanya, sesudahnya gitu ya, kalau dia 0 akan dengan baris dia sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba 10 gitu ya, berarti kan 10 berikutnya gitu ya. Ini harusnya banyak yang 0 ya, karena dia tidak ada nilai berikutnya lagi. Nah, oke, kita kembalikan ke 1 dulu ya. Ini yang agak harus hati-hati ketika outputnya ada order lagi di bagian bawah. Saya di sini ada order by salary, tapi ternyata dia dari kecil ke besar. Sorry, ini kok 11 aja. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat kan tadi apa namanya? Kalau sebelumnya kita tidak di order by salary descending, ini kan kayak baris bawahnya gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini ternyata dia banyak yang nilainya 0. Karena kan memang perbandingannya dengan per partisi work depth kemudian diurutkan berdasarkan gaji. Jadi karena ini diurutkan lagi gitu ya berdasarkan salary-nya, jadi bukan berdasarkan baris di bawahnya langsung gitu ya, tapi berdasarkan ketentuan yang ada di dalam klausa offer ini. Oke, jadi itu fungsi lead. Silahkan dicoba dan sampai jumpa di video berikutnya.